selamat datang kembali Sobat Rewatch. Pada kesempatan kali ini, kita mau rewatch lagi nih film bergenre horror thriller, yaitu Saw 3. Kalau kalian yang belum nonton Saw yang pertama dan kedua, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Untuk linknya udah kita siapin di deskripsi. Oh ya, video ini konten full spoiler. Jadi, kalau belum nonton full filmnya, silahkan ditonton ya. Terus, yang hobinya rewatch film, yuk disimak videonya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cerita diawali di mana Eric yang terperangkap, dan itu adalah lanjutan dari cerita Saw 2. Eric melihat keadaan sekitar dan melihat gergaji di sana. Eric mencoba memotong rantai tersebut, namun gagal. Eric melihat potongan kaki Dr. Garden dan mencoba memotong kakinya. Namun, Eric tidak siap untuk itu dan akhirnya Eric melumpuhkan dan mematahkan kakinya dengan barang yang ada di sana. Scene berlanjut di mana Carrie dan Detektif Hoffman yang sedang menangani kasus kematian Troy. Troy adalah seseorang yang keluar masuk penjara karena kesehariannya yang berbuat kejahatan. Jigsaw mengujinya di mana ia harus melepaskan rantai yang terikat pada tubuhnya. Pada akhirnya, Troy gagal. Singkat cerita, di rumah Carrie yang sedang melihat kembali rekaman kejadian Troy. Ketika itu juga, layar menunjukkan live CCTV, dan kamera tersebut berada di dalam lemari Carrie. Dan pada akhirnya, Carrie terbangun di mana ia berada di dalam perangkap yang langsung terhubung dengan tulang rusuknya. Carrie harus mengambil kunci yang berada dalam larutan asam sebelum waktu yang ditentukan. Carrie dapat mengambil kunci itu, namun permainan menginginkan ia untuk mati. Cerita berlanjut di mana memperkenalkan latar belakang Lynn. Lynn adalah dokter ahli dalam penanganan pasiennya. Karena masalah hidup pribadinya, Lynn mengkonsumsi obat penenang dan pada akhirnya Lynn terbangun di sebuah ruang, dan di ruang itu ternyata adalah tempat persembunyian John Kramer dan Amanda. Lynn dibawa untuk melihat keadaan John Kramer. John mengenal pasti Dr. Lynn ini. Lynn mengenal Dr. Gordon sebagai dokter, dan John Kramer adalah pasiennya. John menderita sakit tumor, dan waktu John tidak bertahan lama. John ingin memainkan sebuah permainan di mana Lynn harus mengikuti aturan. Lynn dipasangkan perangkap yang terhubung dengan alat pantau jantung John. Sederhananya, jika John mati, maka Lynn akan mati juga dengan alat itu. Namun, jika John tetap bernapas dan hidup, maka Lynn akan dilepaskan. Lynn memeriksa John. Lynn menyarankan John untuk dibawa ke rumah sakit dan harus melakukan operasi di rumah sakit. Namun, Amanda bersikeras tidak mau dan tetap di tempat itu. Lynn dan Amanda adu argumen. Ketika itu juga John kejang-kejang. Amanda dan Lynn yang melihat keadaan John seperti itu memutuskan untuk melakukan operasi, namun operasi dilakukan di tempatnya. Scene berganti di sisi Jeff. Jeff adalah seorang ayah yang hidupnya dihantui oleh rasa kebencian dan dendam. Anak putranya Jeff yang meninggal di pangkuannya dan sopir yang menabraknya hanya dijatuhi hukuman ringan. Karena terobsesi sayang dengan anak putranya, barang anak putranya tidak boleh dipinjam oleh anak putrinya. Semua barang putranya masih tersusun rapi di kamarnya. Jeff terperangkap di suatu ruang dan diawasi oleh CCTV. Ia menelusuri ruang demi ruang. Jeff menemukan ruang dan di sana terlihat wanita tanpa busana yang digantung di ruang dingin. Wanita itu adalah Danita Scott, wanita yang menjadi saksi atas kejadian meninggalnya putra Jeff.
Tetapi Danita Scott hanya takut dan diam atas kejadian itu. Air mulai membasahi tubuh Danita. Jeff yang mulai merasa kasihan terhadapnya berusaha mengambil kunci namun gagal. Dan akhirnya Danita mati dalam keadaan beku. Jeff menelusuri jalan demi jalan. Jeff menemukan sepeda kecil dan boneka di sana. Terlihat bahwa kejadian itu sama persis dengan putranya yang meninggal. Kemudian, Jeff menemukan ruang. Terdengar suara pria yang meminta tolong. Ternyata pria itu adalah seorang hakim yang memutuskan perkara tersangka anaknya dan hanya menghukumnya 6 bulan. Babi yang membusuk mulai terolah menjadi cairan busuk dan mengenangi diri pria itu. Karena perkataan pria itu, Jeff bukanlah seorang pembunuh, ia memutuskan untuk menyelamatkan pria itu dengan kunci yang tentunya harus membakar semua barang-barang dan kenangan milik anak putranya. Akhirnya, Jeff menyelamatkan pria itu. Scene berganti di sisi Lynn. Lynn sedang mempersiapkan untuk operasi tumor otak John. Lynn memberikan obat bius kepada John agar tidak merasakan sakit yang berlebihan. Lynn mulai membuka kulit kepala John. Setelah terbuka, Lynn mengebor kepala John dengan bor listrik, lalu membelahnya dengan mesin pemotong dan mengangkat tengkorak kepalanya. John mulai tak sadarkan diri. Ia flashback di mana sedang bersama istrinya, Jill. Scene flashback di mana Amanda yang menculik Adam di Saw 1. Ketika itu, Amanda dan John mempersiapkan permainannya. Karena Amanda orang yang tidak tegaan, maka ia membantu untuk meringankan beban Adam dengan membunuhnya. Lanjut di sisi Jeff. Jeff bersama pria itu menemukan sebuah ruang. Di ruang itu ada pria yang terperangkap oleh alat penyiksa di sekitar tubuhnya. Pria itu adalah Timotheus Young. Timotheus adalah orang yang menabrak anak putranya Jeff. Mesin mulai berputar dan menyiksa tubuh Timotheus Young. Jeff hanya melihat dan menyaksikan dikarenakan Jeff sudah lama ingin membunuh Timotheus Young itu. Namun, naluri rasa Jeff mulai muncul dan melawan rasa egoisnya. Jeff mencoba mengambil kunci. Namun, ketika Jeff mengambil kunci, pada akhirnya pria yang diselamatkan sebelumnya mati karena tembakan, dan Timotheus Young tidak terselamatkan. Scene berganti di mana John dan Lynn sedang bercerita. Ketika John memegang tangan Lynn, Amanda di sana. Amanda terlihat cemburu dengannya. John memberi amplop coklat kepada Amanda. John juga terlihat melumuri kaset kecil dengan lilin. Lynn meminta untuk dilepaskan dari alat di lehernya dan John juga menyetujuinya. Namun tidak dengan Amanda. Amanda yang memiliki emosi dan jiwa yang belum stabil berniat untuk membunuh Lynn dengan pistol. John mencoba mengulur waktu dengan kata-kata agar Amanda tidak menembak Lynn. Di sisi Jeff yang ternyata itu adalah jalan menuju ruang tempat John dan Amanda. Ketika Jeff sampai di ruang itu, Amanda menembak Lynn. Dan Jeff menembak Amanda tepat di lehernya. Fakta terungkap, di mana John yang ternyata sedang menguji Amanda, di mana kasus dari Saw 1 Adam yang harus dibunuh oleh Amanda. Kasus dari Carrie yang ternyata direncanakan oleh Amanda. John tidak menginginkan pembunuhan, namun Amanda melanggarnya. Fakta terungkap di mana Lynn adalah istri dari Jeff itu sendiri. Dikarenakan Jeff yang memiliki sifat pendendam ketika kematian anak putranya dan mengabaikan anak putrinya, Lynn selingkuh dari Jeff. John menguji Jeff dan Lynn lalu mempertemukannya. Sisa Jeff, John, dan Lynn yang sekarat. John ingin memainkan permainan di mana itu adalah ujian terakhir Jeff. Jeff harus menyakiti dirinya sendiri dengan gear yang berada di ruang itu. Di mana untuk mengesampingkan egois dan dendam Jeff, serta memaafkan John karena telah membawa istri dan dirinya ke permainan itu. Jeff memaafkan John, namun pada akhirnya
Akhir cerita, John sekarat di ujung kematian, dan alat yang tertempel di istrinya Jeff aktif. Tape recorder punya John berputar. Jeff gagal dalam ujian terakhirnya. Jeff harus memainkan sebuah permainan. John adalah orang yang bertanggung jawab akan keberadaan anak putrinya, dan ia memiliki persediaan udara terbatas. Dan akhirnya permainan selesai. Gimana alur filmnya? Di Saw 3 ini menghadirkan pertanyaan yang membingungkan. Di mana posisi Dr. Gordon yang di Saw 1? Di mana posisi Eric Matthew? Lalu gimana kelanjutan Jeff selanjutnya? Akankah ia menjalankan permainan terakhir Saw atau malah sebaliknya? John yang terbunuh oleh Jeff. Akankah permainan berakhir? Kelanjutan ceritanya stay terus di channel kita ya. Untuk Saw 3 sendiri di IMDb mendapat rating 6,2. Kalau ada yang kurang, salah, ataupun mau request review film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dadah!